kita dulu, baru kita boleh katakan okey, kita nak mulakan titik mulanya macam mana nak bahagikan diri kita, sedangkan hidup kita banyak sangat masalah, banyak sangat dugaan. Yes. Macam mana Pak Nas, kita nak bahagikan dengan diri kita dahulu? Okey, terima kasih Bunda, terima kasih Abang Talib ya. So betul lah, bahagia membahagiakan. Ketika kita punya kebahagiaan tu, kita boleh membahagiakan orang lain. Maka bekal utama tu kita bahagia dulu. Nah, bahagia ini ada 10 poin yang kita membuat luka batin, luka dalam diri. Ya, pertama ni kita punya harapan yang tak tercapai. Yang kedua trauma. Yang ketiga ni masa kecil yang tak baik. Kemudian kehidupan yang tak sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Dan seterusnya ada 9 yang lainnya. Kemudian yang ke-10 ni dia adalah seseorang yang kehilangan makna hidup. Kehilangan makna hidup, kehilangan spiritual. Jadi ada 10 sebab orang mengalami luka batin yang hal itu dia tak boleh mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebetulnya ya, kalau seandainya kita dapatkan yang ke-10 nih, yaitu dia dapatkan makna kehidupan. Ketika dia dapatkan makna kehidupan, maka yang lainnya semuanya menjadi tawar, Bunda. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan kehidupan seorang nabi yang bahagia di dalam Al-Quran, satu surat namanya surat Yusuf. Semua didapatkan oleh ujian, semua ujian kehidupan dihadapi oleh Nabi Yusuf. Harapan yang dia mimpi kemudian tak dapat, kemudian dia konflik dengan kakak-kakaknya, kemudian dia ada trauma kehidupan, ada masa kecil yang tak membahagiakan, ya. Kemudian juga ada kehidupan yang tak terduga dan seterusnya. Sampai kemudian ya beliau tuh dibuang di perigi, kemudian juga dijadikan budak, ya, dijadikan apa kalau hamba. Kemudian masuk penjara dan seterusnya. Artinya ujian ini banyak sekali yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu anak muda namanya Yusuf alaihi salam. Tapi ya, ketika selesai semua persoalan Yusuf ni tak ada satupun dendam pada kakak-kakaknya. Tak ada satupun dendam. Walaupun hanya 1 biji zarrah, tak ada dendam. Ya, maka hari ini tak ada lagi keluh kesah aku pada kalian. Ya. Jadi Allah ingin menggambarkan tentang seorang nabi yang bahagia. Dengan bekal bahagia inilah dia mampu membahagiakan. Ya, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan kakak-kakaknya, memaafkan semuanya, ya. Inilah bekal bahagia yang kita kena dapatkan, bahwa kita harus ada rasa bahagia di dalam diri kita. Makanya kalau di Magnet Rezeki itu kita jaga energi bahagia. Ya, karena ketika kita jaga energi bahagia nih, semua persoalan-persoalan hidup nih jadi tawar, tak ada rasa lagi, ya. Tak ada rasa karena kita rasa bahagia, ya. So di Magnet Rezeki ini ada banyak sekali jurus untuk mendapatkan kebahagiaan itu, Bunda. Ya, salah satu jurusnya ini adalah kita nih selalu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, ada satu jurus di Magnet Rezeki itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berikan laknat pada 3 orang. Yang pertama ini orang yang merusak janjinya kepada Allah. Orang yang ketiga adalah orang yang merusak bumi. Nah, orang yang kedua nih, ya, orang yang kedua ini mungkin yang pertama, ketiga kita tak dapat, tapi yang ketiga ini mungkin kita dapat. Yang kedua nih kita dapat. Merusak bumi. Tak. Jadi yang kedua nih, ya, yang pertama merusak janjinya dengan Allah, yang ketiga merusak janji, merusak bumi. Oh, jadi ada yang kata tengah nih. Nah, yang tengah nih. Yang kedua. Ya. Nah, yang kedua nih adalah ya yang kedua ini adalah memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini, ya. Jadi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Nah, ini adalah juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika lahumul la'nah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyambung silaturahim bukan hanya sebatas kita akan mendapatkan berkah, tapi juga menghindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi contoh ya, contoh. Kita bagi contoh. Misalnya Abang Talib ya dengan istri. 0 sampai 10. 0 sampai 10. Baik. Hubungan hatinya berapa? Subhanallah, dah berapa belas tahun ni kan? Bagi 9 lah. 9 ya. Dengan anak yang pertama. Oh subhanallah, sebab dia duduk jauh sikit lah, 8 lah barangkali. So dia lain-lain kan. Ha. Nah, kemudian saya sebutlah satu nama ya, satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Berapa hati tersambung dengan Nabi? Ya Allah. Tak tahu Pak Nas. Ha? Nak cakap pun berapa agaknya? 10. Harapannya 10 ya. Lebih daripada itu Pak Lebih Nas. daripada itu ya. Betul. 0 sampai 10 lah. Ya. So, Kita tak 10 lah 10. capping. Betul. Kita nak maksimum 10. Maksimum 10. So artinya lain-lain antara Nabi dengan orang biasa dengan anak pun beda. Dengan orang yang kita ada musuh tak kita? Ada orang yang pinjam uang tak bayar tak? Ada. So itu berapa nilai dia? Negatif 1. Yelah, kadang dia kalau tak melintas dalam fikiran saya, kita okey-okey. Tiba-tiba dia melintas. Dia datang. Betul tak? Rasa tak? So inilah yang disebut wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusal. Pak Nas, minta maaf saya mencela. Yeah. Katalah, ni bab cari pinjam duit. Dia dah pinjam duit, kita tak fikir pun. Tak adalah nak, kalau boleh kita nak dah belajar dengan bunda, nak halalkan, bismillah insyaAllah. Tiba-tiba dia keluar check in, pergi Surabaya, pergi Genting, contoh Check in pergi Europe. Hutang aku kau tak bayar. Ya. Contoh Pak Nas. Dia jadi timbul buat rasa tu macam mana Pak Nas? Itulah wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi kita ni rasa kita sama semua orang dia kena 10. Walaupun orang tu hutang saya. Iyalah. Ya, ini kena 10. Baru bahagia. Baru dapat bahagia. Baru kitanya bahagia. Ya, kenapa kita tak bahagia? Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut rasa nikmat itu. Ya, dicabut kebahagiaan itu daripada hati kita. Ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Dan nanti dia ditempatkan dalam tempat yang tak bagus. Nah, ada kaitannya dengan rezeki. Karena ayat berikutnya Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dan Allah menghubungkan antara hati itu dengan rezeki. Orang-orang yang memutuskan akan diputuskan rezekinya. Orang yang menyambungkan akan disambungkan rezekinya. Masya Allah, ya Allah. Dia jadi macam panas telinga kan, sebab kalau sedepik macam tu kan. Kalau ada wuduk tu solat taubat. Zas. Masya Allah, zas. Baik. Subhanallah, banyak ni saya nak tanya tapi saya sedia. Jadi bunda macam situasi macam tadi kita